Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kimia mudah. Insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana tentang teori perkembangan atom. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah sistem periodik. Jadi apa sih sebenarnya sistem periodik itu, dan apa sih bagian-bagian dalam sistem periodik itu yang perlu kita tahu? Baik, langsung saja kita mulai video pembelajarannya. Sebenarnya apa sih sistem periodik unsur itu? Jadi di dalam sistem periodik unsur, orang itu mengenal dengan dua istilah. Yang pertama adalah tabel periodik. Jadi tabel periodik ini adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Nah, unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan nomor atom, jumlah proton. Jadi nomor atom itu tergantung dari jumlah proton dalam inti atom, kemudian konfigurasi elektronnya, dan keberulangan sifat kimia. Biasanya di dalam sistem periodik nanti memang berdasarkan dengan untuk peletakannya di sistem periodik modern itu berdasarkan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, nanti dari konfigurasi elektron biasanya nanti ada keberulangan sifat, kemudian ada juga peletakan. Jadi peletakan nanti dalam sistem periodik itu berdasarkan konfigurasi elektron yang kita cari. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, istilah kedua ada namanya sistem periodik unsur. Ini hampir sama sebenarnya, yaitu adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan urutan nomor atom, terus ada kemiripan sifat. Satu hal berarti yang harus kita tahu, berarti dalam sistem periodik ataupun tabel periodik itu ada namanya kemiripan sifat dalam unsur-unsur tersebut. Nah, yang mana sih sistem periodik unsur? Jadi ini adalah sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Oke, ini adalah gambarannya. Dimulai dari yang terkecil ini adalah hidrogen, kemudian ini adalah unsur buatan UO, uniseptis, septinum, dan sebagainya. Nah, ini adalah sistem periodik unsur. Apa sih ini sebenarnya? Ada 1A, 2A, kemudian 3B, 7B, dan seterusnya 8B, 1B, 1B. Di sini ada lantanida, kemudian actinida. Apa sih sebenarnya? Nah, ini yang akan kita pelajari dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah istilah golongan. Dalam sistem periodik ada istilah yang dinamakan dengan golongan. Apa sih golongan itu? Jadi golongan dalam sistem periodik itu menyatakan elektron valensi. Masih ingat, elektron valensi itu berarti adalah unsur terluar atau elektron terluar dari sebuah unsur. Nah, elektron valensi unsur yang bersangkutan. Golongan biasanya dengan lajur-lajur vertikal. Vertikal itu kalau dalam bahasa kita itu ke bawah. Jadi golongan itu digambarkan dengan lajur-lajur ke bawah. Nah, dan ditulis dengan angka Romawi. Ya, ini adalah contoh. Mana sih yang dinamakan golongan? Jadi perhatikan golongan. Nah, ini yang berwarna hitam. Kira-kira ini. Jadi yang berwarna hitam ini. Jadi golongan itu ada 3 nanti. Ada namanya golongan utama atau golongan A. Jadi ini yang Bapak lingkari, yang kotaki hitam, maaf. Yang dikotaki hitam ini adalah golongan A. Oke. Golongan A biasanya dinamakan dengan golongan utama. Oke. Nah, pada golongan utama ini terdiri dari 8 golongan. Oke. Ada 8 golongan, yaitu adalah golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, golongan 4A, golongan 5A dari nitrogen, golongan 6A, golongan 7A, dan golongan 8A. Nah, biasanya unsur yang berada dalam satu golongan itu memiliki sifat yang mirip, makanya ini warnanya sama semua nih, hampir. Biasanya ya, ada kata biasanya berarti ini memiliki kemiripan sifat. Nah, kecuali hidrogen, kalau golongan 1A ini dia logam. Nah, tapi kecuali hidrogen. Hidrogen ini punya sifat gas dia. Tapi karena
kenapa kok disatukan dengan ini? Karena ini elektron valensinya atau jumlah protonnya paling kecil. Nah, golongan 1A, kemudian nah, yang di tengah ini ada yang berwarna kuning. Berwarna kuning ini di tengah. Nah, kalau dalam istilah, kalau di tengah itu berarti golongan transisi. Nah, jadi golongan transisi itu adalah golongan B. Ingat, kalau golongan utama tadi adalah golongan A, yang ini, oke, yang berwarna kotak warna hitam. Kemudian ada golongan B, yaitu adalah golongan transisi. Kenapa transisi? Biasanya letaknya karena terletak di antara golongan A. Nah, golongan 2A, dia terletak di antara golongan 2A dan golongan 3A. Letaknya dia di antara. Nah, maka oleh sebab itu, dia dikatakan sebagai golongan transisi. Nah, selanjutnya, ini kok ada yang di bawah? Apa sih ini yang di bawah? Yang di bawah ini yang dinamakan dengan lantanida. Jadi ini yang dari La sampai Lu ini adalah golongan yang dikatakan sebagai golongan lantanida. Apa sih? Jadi lantanida ini aslinya dia letaknya di sini. Nah, makanya ini ada kosong. Nah ini adalah golongan tambahan. 057 sampai 71 itu memiliki kemiripan sifat. Jadi deret lantanida itu terletak pada di sini. Terletaknya di sini. Oke. Dan termasuk golongan dari 3B. Sebenarnya lantanida dan aktinida itu golongan dari 3B. Nah, kenapa sih dinamakan lantanida? Jadi kenapa dinamakan lantanida? Karena dia memiliki kemiripan sifat, ya, memiliki kemiripan sifat dengan unsur La, yaitu adalah lantanium. Nah, jadi semua ini memiliki sifat dari La sampai Lu. Dia memiliki kemiripan sifat dengan La. Nah, karena memiliki banyak betul ini, akhirnya dia dimasukkan dalam unsur tambahan, yaitu adalah lantanida. Nah, si aktinida pun sama. Jadi letaknya cuma beda di periode. Apa sih periode? Nanti kita akan pelajari juga. Nah, ini ada kemiripan dengan unsur yang bernomor 89, yaitu adalah si Ac atau actinium. Nah, actinium akhirnya ini kok memiliki kemiripan sifat dari Ac sampai Lr. Maka inilah yang dinamakan aktinida. Artinya ini semua memiliki kemiripan sifat. Nah, oleh sebab itu ini dinamakan aktinida, yang di atas dinamakan laktinida. Ini awalnya di sini. 57 sampai 71 letaknya di sini. Karena memiliki kemiripan sifat, nggak mungkin kan dalam satu letak ini hanya diisi satu, sedangkan ini banyak, maka ditaruhlah di unsur transisi dalam di sini. Lantanida, ini aktinida. Oke. Nah, kita sudah tahu ya. Jadi golongan itu ada golongan A atau golongan utama, yaitu adalah 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, sampai 8A. Kemudian ada golongan transisi. Transisi ini dari golongan B. Ada golongan dari 1A di sini, 1B. Nanti kita kenapa kok 1A, 1B itu letaknya di sini. Nah, kita akan pelajari. Kemudian dari sampai 8B. 8B ini ada 3 golongannya. Maksudnya 3 lajur ke bawahnya. Oke. Nah, ditulis dengan angka Romawi. Makanya di sini kok ada angka Romawi ini. Jadi ini ditulis dengan angka Romawi. Ya, masih ingat ya, angka Romawi. Jika 5 berarti VA. Ini golongan 5A. V1A, golongan 6A, V111. Maka ini adalah golongan 8A. 8A ini memiliki sifat namanya adalah gas mulia. Nanti kita akan pelajari helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan seterusnya. Nah, kita sudah mempelajari ke bawah. Ke bawah ini adalah yang dinamakan dengan golongan. Selanjutnya, bagaimana kalau ke samping? Nah, yang ke samping ini namanya adalah periode. Apa sih periode? Jadi periode itu menyatakan banyaknya kulit yang dimiliki oleh unsur yang bersangkutan. Jadi nanti periode itu menyatakan banyaknya kulit. Kalau golongan tadi dia menyatakan banyaknya konfigurasi elektron. Biasanya golongan nanti dia menyatakan
elektron valensi. Nah, kalau periode ini banyaknya kulit, nanti tergantung kulitnya. Kulit terluarnya berapa? Apakah 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7. Itu nanti kita tahu dari konfigurasi elektron. Jadi dasarnya untuk sistem periodik ini adalah konfigurasi elektron. Nah, contohnya mana sih periode? Nih, jadi yang berwarna hitam, kotak hitam, nih. Nah, ini yang atas ini dinamakan periode pertama. Oke. Selanjutnya, ini periode kedua. Dari litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon. Ini adalah kedua. Nah, selanjutnya bagaimana tentang lantinida, aktinida? Ini periode keberapa sih? Jadi kalau periode pertama itu dari hidrogen, helium ini pertama, Li sampai Ne ini adalah periode kedua, Na sampai Ar ini adalah periode 3, K ini sampai krypton ini adalah periode keempat, rubidium sampai xenon ini adalah kelima, cesium sampai dengan radon itu adalah periode ke-6. Nah, kita lihat lantanida. Lantanida kan letaknya di sini. Dia baris keberapa? Jadi lajur horizontal atau mendatar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lantanida berarti periodenya ke-6. Aktinida kan yang di sini 89 sampai 103. Maka dia lajur ke-7 atau periode ke-7. Lantanida itu berarti periode ke-6, aktinida berarti periode ke-7. Nah, kira-kira seperti itu untuk perkenalan sistem periodik. Jadi sistem periodik itu kita harus mengetahui golongan dan periode. Golongan berdasarkan elektron valensi, periode tergantung banyaknya kulit. Nah, nanti kaitannya pasti dengan konfigurasi elektron. Kira-kira seperti itu, Bapak rasa cukup. Di video selanjutnya kita akan menentukan bagaimana kita kok dalam unsur tersebut ada namanya golongan 1A. Kenapa kok di golongan 1A? Golongan 2A. Kenapa kok dia letaknya di golongan 8A? Nah, nanti kita akan pelajari. Kenapa kok letaknya dia di periode 1, periode 2? Nah, nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Baik, Bapak rasa cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.